Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Indrawati SPD CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Pagersari, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada variasi cara pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Metode ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, kecepatan belajar, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan menggunakan berbagai strategi dan teknik untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai potensi penuh mereka. Lantas, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Cara yang pertama adalah seorang guru harus merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan jelas. Cara yang kedua yaitu merespon atau memahami kebutuhan belajar murid. Yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian berkelanjutan. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. Poin inilah nanti yang akan kita pelajari, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran ini hendaknya dirancang untuk mengundang murid belajar. Dan yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Jadi, guru harus mampu dan bisa untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan kapasitas murid dalam mempelajari materi. Misalnya, menilai apakah murid dalam tahap abstrak atau masih dalam tahap konkret. Apakah murid berada dalam berpikir lambat atau berpikir cepat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah respon yang menyenangkan terhadap suatu objek. Minat merupakan motivasi penting bagi murid untuk bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Tentunya, minat antara murid yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Terus bagaimana cara guru menarik minat murid? Ya, salah satu caranya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Jadi, profil belajar murid dipengaruhi oleh yang pertama adalah lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Lantas, bagaimana caranya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, melalui diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Dapat dilakukan dengan cara membedakan format penyampaian materi. Misalnya, penyampaian materi melalui teks bacaan, komik, video, poster, audio, dan tanpa menurunkan standar kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, ya, berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh murid agar bisa memahami konten. Strategi pelaksanaannya dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Jadi ini merupakan proses-proses yang akan dilalui oleh murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan di awal. Contohnya, murid harus melalui proses membaca, mengamati, atau melakukan penelitian sederhana. Dan masih banyak lagi proses-proses yang lainnya. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu memberikan siswa pilihan tentang cara mereka menunjukkan pemahaman mereka. Bisa melalui karya tulis, mind mapping, poster, presentasi lisan, ataupun dalam storytelling.
Lalu, adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Tentu jawabannya adalah ada. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini tentu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari dalam modul 1.1. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta mampu menerapkan peran guru penggerak, salah satunya sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan modul 1.2. Dan perlu diketahui bahwa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya mendukung dan mewujudkan visi sekolah maupun visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan, sebaiknya antara guru dan murid haruslah membuat kesepakatan keyakinan kelas guna menumbuhkan budaya positif di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi bisa dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan nilai-nilai yang telah diyakini. Wah, ternyata semua modulnya saling berkaitan dan semuanya saling mendukung untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Menarik sekali ya. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.